untuk semuanya yang berada di daerah New Jersey dan sekitarnya, dan selamat pagi untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita sudah tiba lagi pada hari yang pertama setelah kita melewati Sabat yang begitu indah. Kita sudah memasuki lagi hari pekerjaan kita. Kita akan segera mulaikan acara perbaktian melalui pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Kita akan mendengarkan lagu buka dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kami persilakan. I feel quite sure if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmony, clever rhymes or two. But if all I've done in the time we've shared is turn your eyes on me, then I fail at what I've been called to do. Someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sense His love more than you did before? I prayed for nothing less than for you to love Jesus more. I like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you will hear Him say, "Well done." When you love Jesus more, when we go our separate ways, when this moment is memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sense His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sense His love more than you did before? I prayed for nothing less than for you to love Jesus more. I prayed for nothing less than for you to love Jesus more.
Kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Ane dan Brian Nababan yang sudah membawakan lagu spesial yang mengangkat iman percaya kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Baiklah, saya akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah memimpin kami sepanjang perbaktian kami hari Sabat ini, atau sepanjang hari peristirahatan kami pada malam waktu Indonesia. Kami telah tiba lagi pada malam atau pagi, di mana kami siap lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bersama-sama kami yang berada di Zoom maupun yang ada di live streaming Tuhan. Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing, sehingga dalam mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat pada hari yang pertama ini, kami selalu dinaungi akan Roh Suci dari surga, sehingga Tuhan kami dapat mempelajarinya dengan baik, semuanya dapat jadi untuk kepujian nama-Mu, dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Muda Tulus Nenggolan yang akan membawa atau memimpin akan pembahasan dan diskusi ini. Engkau berikan juga padanya Roh Suci dari surga sehingga dia dapat membawakan dengan baik dan kami semua memperoleh berkat dengan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih selalu bersama-sama dengan kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan, menyertai acara kami ini dari mula hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan serahkan waktu dan kesempatan ini untuk Pendeta Muda Tulus Nenggolan dalam pembahasan sekolah Sabat. Selamat malam semuanya. Saya meminta maaf pada malam hari ini tidak mempersiapkan PowerPoint karena kami baru pulang dari gereja. Tapi bukan berarti pelajaran sekolah Sabat kita kurang menarik, melainkan lebih menarik karena kalau kita baca judul pelajaran sekolah Sabat kita, Yesus membuka jalan melalui tabir. Namun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga Nababan yang sudah membawakan lagu. Kalau kita mengasihi Tuhan, bila kita memandang Kristus, pada saat kita lihat Yesus, melihat wajah Yesus, melihat kasih-Nya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat itu kita melihat Yesus, memandang hanya kepada Yesus. Begitu besar kasih Yesus kepada kita sehingga kita merasa kita adalah orang yang paling membutuhkan kasih karunia itu. Lihat beda, tapi kita melihat betapa besar kasih-Nya. Dan semakin membuat kita semakin mengasihi Dia. Semakin mencintai Dia. Dan apa yang Dia perbuat, semua hanya untuk kebahagiaan kita. Semua untuk keselamatan kita. Bila kita lihat judul kita pelajaran sekolah Sabat 1 minggu ini, Yesus membuka jalan melalui tabir. Yesus membuka. Dia jadi jalan bagi kita. Supaya kita dapat selamat. Ayat intinya di dalam Ibrani 9 ayat 24 mengatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Apa ini maksud ayat ini di awal katakannya? Yesus bukan masuk ke tempat kudus yang buatan tangan manusia. Dia tidak masuk ke bait suci yang bukan. Dia masuk ke bait suci. Masuk ke bait suci yang bukan buatan manusia. Kenapa? Karena buatan manusia itu adalah gambaran. Gambaran pekerjaan Kristus. Jadi istilah di dalam yang dilihat oleh Hiram Edson itu pada saat perpindahan dari bilik suci ke bilik yang maha suci itu menceritakan gambaran pekerjaan Yesus. Gambaran bahwa Dia bilik suci itu adalah pekerjaan Dia di dunia ini sebagaimana apa? Korban. Dia adalah korban itu sendiri. Itulah pekerjaan Yesus. Dan pada saat dibilang Hiram Edson melihat
Bilik yang Maha Suci itu bicara tentang dia punya pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang baru. Gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat guna kepentingan kita. Bilik yang Maha Suci itu adalah pekerjaan Yesus yang baru sebagai imam besar bagi kita. Jika yang di dunia ini adalah gambaran, maka yang di surga adalah apa? Kenyataannya. Apa itu kenyataannya? Pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus yang di bilik suci sudah dia lewati. Makanya dia harus menghadap Allah. Dia menyatakan, saya adalah korban yang sempurna. Bapa, saya sudah menyelesaikan tugasnya. Pada saat Maria bertemu dengan Yesus pada saat di dunia setelah dia bangkit. Dia mau disentuh, Yesus katakan tidak, aku belum menghadap apa? Bapa. Pada saat dia menghadap ke Bapa, dia menyatakan, Bapa, saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai korban. Tugas saya di bilik, tugas saya yang adalah gambaran di bilik yang suci. Dan saat ini, biarlah pada saat Yesus naik ke surga, apa yang dia lakukan? Tulisan-tulisan permulaan mengatakan, pada saat Yesus naik ke surga, pada saat Maria menyentuh dia belum menghadap Bapa. Yesus pergi ke surga, dia meminta Roh Kudus diturunkan. Tulisan mengatakan dia meminta Roh Kudus diturunkan. Dia menghadap Bapa. Menghadap Bapa untuk meminta Roh Kudus diturunkan untuk kita. Nah, tugas Yesus di bilik yang Maha Suci adalah, kita sudah tahu, adalah imam besar. Mewakili kita semua. Pelajaran kita 1 minggu ini adalah berita sukacita. Kenapa saya katakan berita sukacita? Karena apa? Karena kitab Ibrani berbicara tentang bilik yang suci, bilik Maha Suci itu bicara semua apa yang Yesus lakukan untuk kita. Untuk keselamatan kita. Untuk apa yang harus dia perbuat untuk kita. Supaya kita dipastikan layak menjadi anak-anak Allah. Itu adalah pekerjaan Yesus untuk kita. Makanya seperti lagu tadi. Jika kita melihat Yesus, begitu luar biasa kasihnya. Semua dilakukan hanya untuk kita. Pertanyaan sekarang, jika Yesus yang membuka jalan melalui tabir, begitu baiknya kepada kita, dia lakukan semuanya untuk kita. Dia mati dan bangkit dan sekarang menjadi imam besar untuk kita. Pertanyaan bagi kita pada saat ini. Pertanyaannya adalah, apa yang kita sudah perbuat untuk dia? Dia yang begitu mengasihi kita. Pelajaran seminggu ini bicara Yesus di hadapan Bapa dan undangan Tuhan untuk kita. Undangan apa itu? Dan jalan baru dan hidup melalui tabir yang Tuhan telah berikan kepada kita. Undangan setiap undangan yang Tuhan berikan. Karena Yesus melakukan yang semuanya untuk kita. Apa yang kita perbuat untuk dia. Jika kita mengasihi Tuhan. Jika kita melihat Yesus memandang wajahnya. Apakah yang akan kita perbuat untuk dia? Dia yang sudah melakukan semuanya untuk kita. Rasul Paulus, dia apa yang dia perbuat di dalam hidupnya? Dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan semuanya. Posisinya sebagai Sanhedrin, orang terhebat bagi orang Yahudi. Pengharapan orang Yahudi. Jagoannya orang Yahudi. Hartanya dia tinggalkan. Semuanya ditinggalkan hanya untuk Yesus. Karena dia melihat Yesus. Dan pada saat kita memandang pada Yesus, semuanya tidak menjadi berarti. Pada saat mata kita hanya tertuju pada Yesus, maka segala sesuatunya kita akan lakukan untuk Yesus. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Amin. Mungkin ada tambahan dari pendeta senior kita, Pendeta Alex Rantung.
Saya kira sudah sangat sempurna pelajaran ini. Apa yang telah dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus. Semua dilakukan adalah untuk kita. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, untuk keselamatan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang selalu kita ingat, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi benar, bebas dari dosa, hanya oleh karena Yesus Kristus yang mati untuk menggantikan kita. Thank you. Terima kasih atas tambahannya yang begitu baik. Dia dijadikan berdosa sama dengan kita, supaya kita bisa menjadi benar. Dia jadi kutuk, supaya kutuk itu dia ditimpa kutuk untuk kita. Pengganti kita. Luar biasa. Semuanya untuk kita. Sekarang pertanyaannya itu, apa yang kita lakukan untuk Tuhan kita yang begitu baik? Rasul Paulus, dia katakan, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan apa? Yesus yang hidup, yang di dalam hidupku. Yesus yang hidup dalam hidupku. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan semua. Posisi, harta, kekayaan. Dia tinggalkan semua. Bagaimana dengan umat-umat Tuhan kita pada saat umat-umat Tuhan di jemaat-jemaat yang mula-mula. Mereka juga melakukan yang sama. Nikodemus, dia pada saat dia bertemu dengan Yesus pada malam hari, membuat dia berubah. Apa yang dia lakukan? Semuanya dia lihat, dia memandang pada Yesus, dia melihat begitu penuh kasihnya Kristus mengubah hidupnya. Dia pun melakukan yang sama. Sekarang kita umat-umat Tuhan, Yesus tulisan nubuat sudah mengingatkan kita, biarlah kita memandang hanya pada Yesus. Amen. Memandang pada Yesus sehingga mata kita hanya tertuju pada Yesus, sehingga tidak melihat ke kanan ke kiri. Pada saat mata kita tertuju hanya kepada Kristus, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanyalah demi kemuliaan namanya. Amin. By beholding become change. Dengan memandang kita diubahkan. Thank you. Amin. Terima kasih. Ada yang lainnya? Dek, ada pertanyaan atau tambahan dari live stream, Dek? Nggak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream. Bila tidak ada pertanyaan lagi atau tambahan, kembalikan pada Iin. Terima kasih. Baiklah, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Mungkin ada hal-hal yang kita doakan bersama untuk kita akan saksikan untuk kita doakan bersama. Kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Minggu depan ya baptisannya. Kita doakan deh. Satu minggu lagi. Mungkin ada yang dari live streaming. Dek. Kita perlu doakan ya itu yang tadi sudah bergereja dengan kita, Debrina. Ya. Siapa namanya Tante Syah? Debrina. Debrina, benar. Ya, tadi dia sudah berbincang-bincang, dia memang sangat serius untuk belajar mengenai hari Sabat. Puji Tuhan. Tapi yang menjadi halangan buat dia itu pekerjaannya, karena dia juga bekerja hari Sabat di IT, dia bekerja IT. Jadi waktu dia mau pulang, kita bilang kan Sabat depan supaya boleh datang, dia bilang, iya mudah-mudahan ya kita enggak disuruh kerja. Karena dia memang serius untuk belajar mengenai hari Sabat. Bahkan dia sudah bilang juga ke mamanya di Jakarta, di Surabaya, untuk belajar mengenai hari Sabat. Jadi kita doakan supaya dia tidak ada halangan
Iya. supaya dia tidak mendapatkan jadwal untuk bekerja pada hari Sabat karena dia masih mau belajar. Terima kasih Tante Olga. Jadi Oke. senang sekali kita tadi puji Tuhan lah kita dapat lagi satu jiwa yang mau belajar datang ke gereja. Karena dia juga senang untuk bergabung melalui Zoom kita ini, live streaming. Jadi dia belajar di sini dan dia datang di gereja tadi untuk berbakti bersama-sama dengan kami Jemaat Visdak. Kita tetap doakan supaya dia bisa belajar dan mengambil keputusan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Mungkin masih ada lagi? Iya. Kalau ada yang dari live streaming, Dek? Salah request yang biasa, Kak, dan juga mungkin kita Oh, doakan oke. rencana untuk gereja yang baru ini. Oh iya. Dan kita akan doakan mungkin yang request yang kemarin, dan jika ada yang terlewati kita akan tetap mendoakan melalui tim doa Visdak. Baiklah, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pelita Muda Tulus Nainggolan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena berkat Sabat yang kami telah rasakan sepanjang hari ini. Kami dapat menyaksikan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi umat Tuhan. Dan kami dapat menyaksikan berkat Tuhan yang Tuhan telah tampilkan dalam kehidupan kami yang kami dapat lihat sendiri. Kami menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Dan ini semua hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah ini semua dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk terus hanya melayani Tuhan. Memandang wajah-Mu ya Tuhan, yang begitu mulia dan penuh kasih. Sehingga kami akan selalu dikuatkan. Selalu dikuatkan untuk melayani Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa khususnya untuk Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berserta dengan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga dapat terus menjadi saluran berkat. Menjadi saksi Tuhan. Suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Kasalia beserta dengan keluarga. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah akan selalu menyertai mereka dengan kesehatan, berkat kekuatan jasmani ya Tuhan. Sehingga Pendeta Kasalia bersama dengan keluarga dapat melayani Tuhan, menyatakan Kristus melalui kehidupannya ya Tuhan. Hamba-Mu juga tak lupa ya Tuhan, mendoakan keluarga Simatupang yang selalu hadir ya Tuhan. Biarlah Tuhan pergunakan mereka ya Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ya Tuhan, tak lupa mendoakan Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga ya Tuhan. Dan juga Ana yang kurang sehat ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan dari surga. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat bijaksana dari surga sehingga Pendeta Rantung dapat memimpin kami, mendorong kami untuk melayani Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk keluarga Awi dan seluruh umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam Zoom dan live stream ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semua. Sehingga kami dapat merasakan pegangan tangan-Mu ya Tuhan. Menguatkan iman kami untuk berjalan hari demi hari sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan sahabat kami, Tante Debrina yang baru saja datang ke gereja ya Tuhan.
Dan kami sudah mendengarkan bagaimana pengalaman hidupnya ya Tuhan. Dan sudah banyak, dia juga sedang belajar ya Tuhan. Lebih mengenal Kristus ya Tuhan. Biarlah Engkau mempermudah jalannya ya Tuhan. Biarlah semua halang-halangan dapat Engkau bersihkan dari hadapannya ya Tuhan. Sehingga dia dapat lebih dalam lagi mempelajari Engkau. Mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga dia dapat mengambil keputusan untuk menjadi murid-Mu ya Tuhan. Menerima Engkau menjadi juru selamatnya ya Tuhan. Itu yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Melihat anak-anak Tuhan datang kembali mengasihi Engkau ya Tuhan. Itu adalah kebahagiaan kami semua ya Tuhan. Itu adalah berita sukacita yang kami suka dengar. Dan kami yakin surga akan bersukacita juga bila anak-anak Tuhan mau kembali menerima Yesus sebagai juru selamatnya ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk saudara kami, Gibson Tampu Bolon. Biarlah Tuhan selalu menyertai dia. Biarlah Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Memberkati keluarga ini. Berikan dia kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Sehingga pada saat dia menerima baptisan yang suci ya Tuhan. Biarlah tidak ada halangan ya Tuhan untuk menerima dia. Tidak ada halangan untuk dia dapat menerima baptisan yang suci itu ya Tuhan. Sehingga sukacita surga akan terjadi. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Untuk umat-umat Tuhan. Khususnya keluarga Soputan yang telah menerima baptisan yang suci ya Tuhan. Biarlah mereka juga Engkau kuatkan. Biarlah Engkau berikan mereka kekuatan. Tantangan yang akan mereka hadapi di depan tidaklah mudah. Tapi yang pasti dalam tantangan yang mereka hadapi itu, Yesus ada bersama dengan mereka. Sebagaimana janji-Mu ya Tuhan, aku akan menyertai Engkau sampai pada saat Maranatha. Kami hanya berpegang kepada Engkau ya Tuhan. Janji-Mu yang penuh ajaib itu akan kami pegang ya Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan bersama-sama dengan kami melalui hari-hari kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang menyampaikan saling request, opa-oma lalaki, dan juga Kak Evangelu, dan seluruh umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau dengarkan hati mereka ya Tuhan. Seruan hati mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Kak Jen, dan Tante Beth, dan juga Alden Syahotang ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka semua ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat dipulihkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan keluarga pendeta Wawuruntu yang berduka. Tante Yeli Dian yang meninggal, yang masih dalam keadaan berduka. Dan juga ya Tuhan, keluarga Asa yang berduka juga di Tomohon. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan penghiburan. Kami yakin ya Tuhan, kami yakin pengharapan akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Satu saat nanti kami akan berjumpa dengan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Inilah kekuatan kami untuk terus mengasihi Engkau. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Jawablah segala doa-doa kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Amen. Thank you. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai, dan doa-doa yang kita sudah layangkan akan atau yang sudah kita tuliskan, yang tidak sempat didoakan, kami dari tim Doa Fisdak akan selalu mendoakan.
akan permohonan doa yang sudah dilayangkan. Baiklah, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam atau selamat beraktivitas.